Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Partai Demokrat semakin memanas. Suasana ini didasari dari pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding akan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024 mendatang. Di mana SBY menyebut bahwa ada pihak yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden. SBY pun menyebut pihak tersebut jahat dan batil. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan kecurangan pemilu justru terjadi di era SBY yakni pada tahun 2009 lalu secara masif. Saat itu Partai Demokrat mengalami kenaikan suara hingga 300% pada pemilu 2009. Dirinya mengatakan seharusnya Partai Demokrat bisa membuktikan hal tersebut dengan fakta yang ada, bukan menutupinya dengan kasus Harun Masiku, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Hasto juga mengungkit soal SBY yang merekrut mantan ketua KPU periode 2001-2005 Anas Urbaningrum yang menjadi kader Partai Demokrat setelah pelaksanaan pemilu 2004 silam, yang seharusnya juga harus ditanggapi oleh Partai Demokrat. Menurutnya ketika merekrut anggota KPU dalam kepengurusan partai merupakan tradisi demokrasi yang sangat tidak sehat dan suap politik yang sangat berbahaya untuk kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika pemilu belum berlangsung, namun tuduhan-tuduhan terus berdatangan, Hasto justru mempersilahkan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu untuk menempuh jalur hukum untuk membuktikan pernyataannya tersebut yang disampaikan dalam forum Rapimnas Partai Demokrat. Sekjen PDIP itu justru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membawa energi positif dibanding menuduh pelaksanaan pemilu yang justru belum berjalan. Jadi yang kami minta kan pertama mengapa kami merespon. Karena Pak SBY di dalam forum resmi itu kemudian mendengar, melihat bahwa 2024 itu diatur. Akan ada penjegalan pasangan-pasangan tertentu, kurang lebih salah satunya seperti itu. Kemudian Pak SBY mengatakan bagaimana kejahatan terjadi, hak rakyat diinjak-injak, ini kebatilan, ini kejahatan yang nyata-nyata itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan juga kepada KPU. Karena Pak Jokowi yang bertanggung jawab di dalam kualitas pemilu dan KPU sebagai pelaksana dari pemilu. Maka atas tuduhan seperti itu kami melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multi partai yang sangat kompleks, ada suatu partai yang naik 300%. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Markus Meister. Jadi jawabannya adalah bagaimana mengcounter fakta-fakta itu bukan dengan Harun Masiku. Kemudian yang kedua, rekrutmen dari KPU. Pak Anas Urbaningrum ini kan bagaikan ketika dibutuhkan itu kemudian disubyo-subyo, tapi ketika tidak dikehendaki kemudian muncul berbagai upaya, karena banyak yang mengatakan Pak Anas Urbaningrum saat itu adalah tidak dikehendaki oleh kepemimpinan Bapak SBY. Lalu muncul, ini kan harus juga ditanggapi, karena ketika merekrut KPU di dalam dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi dengan Harun Masiku. Berbeda kualitasnya. Ketika KPU yang seharusnya netral, kemudian sejak awal diiming-imingi untuk masuk di dalam suatu struktur elit dari suatu partai, ini adalah tradisi demokrasi yang sangat tidak sehat. Ini suap politik yang betul-betul sangat berbahaya di dalam kualitas demokrasi kita. Kan ada Ibu Andi Nurpati. Kemudian data-data pemilu 2009 dihilangkan, nggak ada data sampai ke TPS sampai sekarang. Ini juga kejahatan yang pemilu sifatnya, menggunakan istilah Pak SBY. Jahat bukan? Nah, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan
terhadap Pak Antasari, ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita, sehingga berbagai hal inilah yang kemudian terakumulasi menjadi satu, dan kemudian ketika pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan, apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat, kenapa tidak proses hukum yang dilakukan. Sehingga ketika saya menyampaikan dengan pemaparan, jawabnya harus dengan pemaparan pada fakta-fakta untuk mengcounter apa yang saya sampaikan. Itulah demokrasi yang sehat, saudara-saudara sekalian. Maka mari kita bawa energi positif kita sebagai bangsa, daripada prejudis, pemilu belum berjalan sudah menuduh curang, apalagi dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat. Lebih baik kita bersama-sama sekarang membangun sistem elektoral yang betul-betul akuntabel, yang betul-betul setiap tahapan itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.